Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah MKDU Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas kalimat efektif. Jadi materi kalimat efektif ini adalah materi yang akan membahas bagaimana kita bisa membuat sebuah susunan kata-kata yang kemudian menjadi sebuah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Artinya, kita bisa membuat sebuah kalimat yang bisa mewakili, bisa mengungkapkan gagasan yang ingin kita sampaikan dengan tepat, sehingga dapat dipahami secara tepat oleh pembacanya. Jadi ini kita gunakan, kita temui dalam komunikasi tertulis. Jadi sebuah kalimat efektif itu biasanya itu bisa disebut sebagai sebuah kalimat yang efektif apabila dengan kalimat itu kita bisa membuat sebuah pernyataan yang mampu menimbulkan gagasan kepada pembaca sama seperti gagasan yang kita maksud. Artinya kita ingin mengatakan sesuatu, maka kalimat yang kita buat, kalimat yang kita tulis itu pilih seperti apa yang dimaksud. Teman-teman untuk mengabsen bisa komentar, bisa membuat membuat sebuah jejak digital ya bahwa Anda sudah hadir di perkuliahan hari ini. Jadi ini merupakan perkuliahan yang kelima atau keenam atau ketujuh barangkali. Yang sebelumnya pada minggu lalu kita sudah membahas materi tentang diksi dan pilihan kata. Jadi teman-teman mahasiswa itu sudah saya beri tugas untuk membuat semacam karya tulis ya, semacam makalah yang materinya tentang diksi dan pilihan kata. Jadi diksi dan pilihan kata itu biasanya berguna agar dalam berkomunikasi kita bisa memilih, kita bisa menentukan diksi atau kata yang memang tepat dengan apa yang kita maksudkan dan tepat sesuai dengan situasi, kondisi dan konteks yang terjadi pada peristiwa komunikasi itu. Biasanya memang ketika kita berbicara tentang diksi, biasanya akan berhubungan dengan makna, berhubungan dengan sinonim, berhubungan dengan antonim, berhubungan dengan homonim, homopon, homograf, perubahan makna, perluasan, penyempitan, makna umum, makna khusus, kata-kata umum, kata-kata abstrak. Jadi itu rangkaian yang biasanya hal-hal yang berhubungan dengan ketika kita menentukan diksi atau pilihan kata. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas seperti sudah saya jelaskan di awal tadi tentang kalimat efektif. Mengapa kita perlu kalimat efektif ini? Kalimat efektif ini adalah memang sangat dibutuhkan ketika kita berkomunikasi. Mengapa? Karena ketika kita berkomunikasi maka kita menyampaikan sesuatu, message, ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada medianya, bisa bahasa, bisa non bahasa. Kalau dia menggunakan bahasa namanya komunikasi verbal. Kalau bukan menggunakan bahasa maka biasanya disebut sebagai komunikasi non verbal atau body language. Nah, dalam
sebuah peristiwa komunikasi memang biasanya kita memadukan antara komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Nah, dalam komunikasi verbal maka biasanya yang kita gunakan itu adalah susunan kata-kata. Jadi susunan kata-kata itu kalau dia memiliki makna, maka dia disebut sebagai sebuah kalimat. Jadi sebuah kalimat itu adalah sebuah pernyataan yang memiliki makna dan tujuan yang biasanya disusun dan terdiri dari rangkaian beberapa unsur-unsur di bawah kalimat. Apa unsur-unsur itu? Ada kata, ada imbuhan, maka nanti ada kata berimbuhan, ada kata dasar, kemudian ada prasa, lalu ada klausa. Nah, klausa ini nanti juga menentukan jenis kalimat yang akan kita buat. Mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau klausanya tunggal, maka nanti kalimatnya akan berbentuk menjadi sebuah bentuk kalimat tunggal. Kalau klausanya itu terdiri dari lebih dari satu, maka dia nanti akan berbentuk menjadi sebuah kalimat majemuk. Artinya klausanya terdiri dari dua atau lebih klausa sehingga membentuk menjadi sebuah kalimat majemuk. Tergantung nanti kalau dia kedudukannya setara, jadi klausa itu kalau dia setara maka dia dikenal dengan kalimat majemuk setara. Tetapi kalau bagian yang satu merupakan bagian dari yang lain, maka dia disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalimat majemuk bertingkat itu adalah bahwa salah satu klausanya merupakan bagian dari klausa yang lain. Jadi ada klausa induk dan ada anak kalimat. Nah, biasanya anak kalimat ini perluasan dari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kalimat. Jadi unsur itu bisa subjeknya, bisa predikatnya, bisa objeknya, bisa keterangannya, bisa pelengkapnya. Nah, kalau dia mengalami perluasan salah satu unsur itu menjadi sebuah unsur lainnya yang mengandung minimal predikat, maka dia akan menjadi sebuah anak kalimat. Jadi itu nanti kita akan bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas fokus kepada kalimat efektif. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita menyampaikan gagasan, maka message-nya itu kita sampaikan dalam bentuk kalimat. Nah, supaya kalimat atau message itu bisa dipahami, mudah dipahami, maka kalimat yang mewakili gagasan, ide, sesuatu yang ingin kita sampaikan itu dia harus menggambarkan. Jadi kalau kita ingin mengatakan merah, maka kalimatnya itu ya mengandung unsur merah dan tujuannya adalah untuk memahami, menyampaikan informasi kepada pembacanya bahwa yang kita maksud itu adalah merah. Jadi jangan sampai kita ingin mengungkapkan tentang merah tetapi kalimatnya itu biru. Jadi antara maksud dan tujuan itu sama sehingga kemudian terjadilah proses komunikasi. Jadi dalam teorinya kan komunikasi itu kan adalah komunikasi yang informasi yang sama ya, terjadi informasi memiliki informasi yang sama, ada feedback positif, maka dia akan menjadi sebuah peristiwa komunikasi. Jadi peristiwa komunikasi yang dimaksudkan berbentuk outputnya itu feedback yang positif, maka biasanya ditentukan oleh efektif tidaknya kalimat yang digunakan. Karena kalau kalimatnya tidak efektif, maka dia akan memungkinkan terjadi terjadi miskomunikasi. Maka feedback yang terjadi adalah feedback yang sifatnya negatif. Jadi feedback yang negatif itu adalah feedback yang terjadi setelah komunikator menyampaikan pesannya, tetapi pesan yang disampaikan itu ditanggap keliru oleh komunikan. Nah, kekeliruan pemahaman ini biasanya juga ditentukan oleh efektif atau tidaknya sebuah kalimat. Makanya memang dalam sebuah proses komunikasi
kalimat yang efektif ini sangat dibutuhkan minimal untuk apa? Meminimalisasi terjadinya feedback yang negatif atau meminimalisasi terjadinya apa? Miskomunikasi. Kalau terjadi miskomunikasi artinya tidak terjadi komunikasi. Seperti itu ya kira-kira gambarannya. Lalu secara teori sebenarnya ada beberapa ciri. Jadi ada ciri-ciri dari kalimat efektif itu. Artinya sebuah kalimat itu bisa dikategorikan sebagai kalimat yang efektif apabila dia memiliki ciri-ciri ini. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 setidaknya dari beberapa sumber yang saya himpun. Ciri-ciri dari kalimat efektif itu. Nyimas, Salsabila, Muhammad Alpito, Gita, ya silakan selamat bergabung ya. Ada 19 orang ya yang tercatat hari ini. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa bergabung. Gimana suaranya? Bisa diterima? Coba tolong komentarnya. Suaranya bagaimana? Nyimas, Bang Al, Muhammad Triwahyudi, coba dimohon informasinya tentang suaranya, apakah bisa diterima atau mungkin ada kendala. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi beberapa ciri, ada 7 ciri-ciri kalimat efektif itu. Nanti kita akan bahas satu persatu seperti apa ciri-cirinya dan bagaimana contohnya. Jadi ciri-ciri ini nanti bisa menjadi pedoman, bisa menjadi tolok ukur ketika kita membuat sebuah kalimat. Kalau ingin kalimat yang kita buat itu dikategorikan sebagai kalimat efektif, maka minimal dia memiliki ciri-ciri itu. Kita lihat ya. Yang pertama, kesepadanan. Artinya sebuah kalimat efektif itu biasanya memiliki kesepadanan. Kesepadanan itu artinya memiliki keseimbangan antara pikiran dengan struktur bahasa yang dipakai. Jadi sepadan. Kalau kita berjalan itu, jalannya mau ke timur, nanti arahnya ke timur. Jadi kalau tujuannya kita mau ke kanan, maka nanti jalan yang kita pilih adalah belokan yang ke kanan. Jadi sepadan. Sepadan antara tujuan dan alat atau sarana yang kita gunakan. Kalau kita ingin cepat, ya kita berlari. Kalau kita ingin lambat, ya kita jalan kaki. Kalau ingin sangat cepat, kita menggunakan kendaraan. Itu sepadan antara tujuan, sarana, dan alat, ataupun antara pikiran dan bahasa yang kita gunakan. Nah, kesepadanan ini biasanya diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Jadi gagasan itu memiliki kesatuan, kesamaan, jadi sama, kompak antara gagasan satu dengan gagasan yang lain, bentuk satu dengan bentuk yang lain, dan juga memiliki kepaduan. Jadi artinya kesepadanan ini adalah kesatuan dan kepaduan. Jadi satu dan padu, jadi menyatu. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya kontradiktif atau kontradiksi. Contohnya seperti apa? Jadi kalimat yang tidak sepadan itu biasanya subjek dan predikatnya tidak jelas. Jadi kalau kalimat yang kita buat itu subjek dan predikatnya tidak jelas,
maka dia artinya bisa disebut atau kita kategorikan sebagai kalimat yang tidak memiliki kesepadanan, gitu ya. Contohnya begini. Contoh yang pertama, misalnya coba Anda tulis, bagi semua pelajar harus memakai seragam sekolah. Jadi coba Anda perhatikan kalimatnya, bagi semua pelajar harus memakai seragam sekolah. Itu kalimatnya ya. Coba Anda beri komentar dulu di komen di mana letak yang tidak sepadannya. Silakan. Ada yang mau memberikan komen? Silakan. Ada komen 20 orang ya, silakan di komen. Contoh tadi kalimatnya, bagi semua pelajar harus memakai seragam sekolah. Silakan Anda ini komen, tulis di komen yang mana yang membuat kalimat itu tidak sepadan sehingga subjeknya tidak jelas. Jadi subjeknya tidak jelas ya. Di mana tidak jelasnya? Silakan Anda tulis. Atau contoh kalimat kedua langsung ya. Kepada yang belum mengisi absen, silakan maju. Nah, kepada yang belum mengisi absen, silakan maju. Coba, silakan Anda tulis di komen. Saya belum melihat ada komen. Ya, silakan di komen contohnya tadi. Apanya yang membuat kalimat tersebut bisa dikategorikan tidak memiliki kesepadanan? Ridho Saputra, Doni, Tita, Muhammad Tri Wahyudi, ada ya? Doni, mana lagi nih? Rama Desi, Echa Natasha, Dendi Rosadi, Samsul Hidayah. Coba silakan di ini. Mana ya? Ini ya. Coba, saya belum melihat komennya. Belum ada, baru absen saja nih. Silakan. Ya, baiklah kita lanjut ya. Jadi pada kalimat itu karena ada kata bagi, maka posisi subjek dalam kalimat itu menjadi tidak jelas. Karena pada kalimat yang pertama biasanya untuk menguji apa yang merupakan subjek itu bisa ditanya, bagi semua pelajar harus memakai seragam sekolah. Maka pertanyaannya, siapa yang harus memakai seragam sekolah? Karena di awal kalimatnya menggunakan kata bagi, maka jawabannya bagi semua pelajar. Jadi subjek ini seolah-olah bagi semua pelajar. Padahal harusnya subjek itu adalah semua pelajar. Jadi kalimat itu bisa dikategorikan tidak memiliki kesepadanan karena subjeknya tidak jelas. Ya, dikarenakan di awal kalimat menggunakan kata bagi. Jadi bagi itu harusnya dibuang. Semua pelajar harus memakai seragam sekolah. Atau kalau mau menggunakan kata bagi boleh. Tetapi tentunya susunan atau redaksi kalimatnya harus diubah. Nah, sama pada kalimat yang kedua, karena ada kata kepada, maka fungsi subjek
pada kalimat itu menjadi tidak jelas. Jadi kepada yang belum mengisi absen silakan maju. Jadi kalau kita tanya siapa yang dipersilakan maju, kepada yang belum mengisi absen. Padahal harusnya yang dipersilakan maju itu adalah yang belum mengisi absen. Jadi mungkin siswa yang belum mengisi absen silakan maju, gitu kan. Jadi sama seperti kalimat pertama tadi, semua pelajar harus memakai seragam sekolah. Kan berbeda kan? Bagi semua pelajar harus memakai seragam sekolah. Atau kepada yang belum mengisi absen silakan maju. Jadi kalimatnya seperti ini kalau mau menggunakan kepada mereka yang belum mengisi absen, gitu kan, diharapkan atau dipersilakan untuk maju, gitu kalimatnya. Kalau kita mau menggunakan kata kepada, jadi subjeknya menjadi jelas. Kemudian ciri-ciri yang kedua, biasanya kalimat itu disebut tidak memiliki kesepadanan apabila dia memiliki subjek yang ganda. Artinya subjeknya ada dua. Satunya begini, soal itu saya kurang jelas. Soal itu saya kurang jelas. Nah, itu kan. Kemudian yang kedua, pembangunan jalan itu kami dibantu warga. Jadi dia menjadi subjek semua. Soal itu menjadi subjek. Saya juga menjadi subjek. Jadi dua subjeknya. Jadi harusnya cukup satu subjeknya itu. Subjeknya itu kan saya. Saya kurang jelas, ya kan, tentang soal itu. Atau membaca soal itu saya kurang jelas, gitu kan. Atau contoh yang kalimat yang kedua, pembangunan jalan itu, dalam kalimat ini menjadi subjek, kemudian kami dibantu warga. Jadi subjeknya hanya satu, kami. Jadi pada kalimat yang pertama ada subjeknya saya, kalimat yang kedua itu subjeknya adalah kami, ya. Jadi pada kalimat yang kedua itu pembangunan jalan itu kami dibantu warga desa. Maka dia akan tidak ganda subjeknya kalau susunan redaksinya diubah. Dalam pembangunan jalan itu kami dibantu warga desa. Jadi subjeknya adalah kami. Kami atau dibalik, kami dibantu warga desa dalam pembangunan jalan itu. Jadi pembangunan jalan itu kita pindahkan ke belakang sehingga dia menjadi keterangan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, biasanya kesepadanan itu juga ciri-cirinya dia kalimat tunggal tetapi menggunakan kata penghubung. Kakaknya membeli mobil sedangkan dia membeli sepeda motor, dengan itu kalimat tunggal. Padahal dia memiliki unsur-unsur yang berbeda. Jadi ada dua predikat. Kakaknya membeli mobil, ya kan? Dia membeli sepeda motor, gitu kan. Atau kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Jadi kalimatnya itu biasanya kakaknya membeli mobil, titik, sedangkan dia membeli sepeda motor. Jadi kalimat tunggal tapi dia menggunakan kata penghubung. Jadi harusnya itu dia bukan kalimat tunggal tapi dia berupa kalimat majemuk. Kemudian contoh lain, dalam kalimat itu biasanya predikat tidak didahului oleh kata yang. Dia berasal dari Medan. Jadi predikat itu berasal, ya.
bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, yang keliru itu kalau dia menggunakan kata yang. Dia yang berasal dari Medan. Nah, kalau predikatnya didahului oleh kata yang, maka dia tidak menjadi predikat. Dia yang berasal. Jadi dia baru merupakan atau menduduki fungsi subjek kalau dia didahului oleh kata yang. Dia yang berasal dari Medan. Jadi dia baru satu fungsi subjek. Harusnya kalau dia satu fungsi berarti ada predikatnya. Dia yang berasal dari Medan ditangkap polisi. Jadi predikatnya ditangkap polisi. Jadi harus ada unsur lain karena dia tidak bisa unsurnya itu sebuah kalimat hanya terdiri dari unsur subjek. Jadi kalau dia misalnya dia yang berasal dari Medan, maka dia baru menduduki fungsi subjek karena predikatnya didahului oleh yang. Berbeda kalau yangnya dibuang, maka berasal itu akan berubah menjadi predikat. Dia sebagai subjek berasal dari menduduki predikat dan dari Medan sebagai keterangan. Sama bahasa Indonesia kalau subjeknya didahului oleh kata yang, maka dia belum menjadi kalimat yang utuh. Dia baru memiliki fungsi subjek. Padahal minimal sebuah kalimat itu bisa dikategorikan sebagai kalimat kalau dia memiliki unsur predikat. Jadi kalau ditambah yang, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, dia baru menduduki fungsi subjek. Harus ada predikatnya. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu kini menjadi bahasa Indonesia. Jadi predikatnya itu kini menjadi bahasa Indonesia. Berbeda kalau yang dibuang, maka dia menjadi kalimat yang utuh. Bahasa Indonesia sebagai subjek, berasal itu predikat, dari bahasa Melayu itu adalah keterangan. Gitu ya kira-kira. Kemudian ciri-cirinya adalah kepararelan, artinya paralel, memiliki kesetaraan ya. Jadi yang pertama, kepararelan itu biasanya ciri-cirinya kesamaan bentuk kata yang digunakan. Yang kedua, kalau bentuk pertama nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga nomina. Itu penjelasannya ya. Jadi yang keparalelan itu biasanya kesamaan bentuk kata yang digunakan gitu kan. Jadi kalau bentuk pertamanya nomina itu kata benda ya, maka bentuk kedua dan seterusnya juga harus nomina. Contohnya begini, harga minyak diturunkan atau kenaikan secara luas. Jadi ada tidak paralel ya antara yang pertama dan kedua. Bentuk kata yang kita gunakan, jadi harga minyak diturunkan itu predikat, sementara kenaikan itu adalah kata sifat. Jadi harusnya kalau yang pertama diturunkan, maka perbandingan yang keduanya itu juga harus berupa kata kerja, diturunkan. Jadi harga minyak diturunkan atau dinaikkan secara luas. Jadi paralel ya antara bentuk kata yang pertama dan kata yang berikutnya. Atau contoh yang kedua, misalnya sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan penerapan sebuah aplikasi kepada praktikan, gitu kan? Jadi ada tiga hal yang disampaikan dalam kalimat ini. Yang pertama menjelaskan, yang kedua memaparkan, dan yang ketiga penerapan. Nah, karena menggunakan kata penerapan, maka dia menjadi tidak paralel. Harusnya sama-sama. Jadi menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan. Jadi kalimatnya menjadi sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan sebuah aplikasi kepada praktikan. Jadi ini hal-hal yang sepertinya sepele tapi terkadang sering kita temui dalam penggunaan bahasa.
Jadi kalau dia tidak paralel maka dia termasuk atau bisa dikategorikan sebagai kalimat yang tidak efektif. Kemudian yang berikutnya ketegasan. Jadi ketegasan ini ada dua. Ketegasan ini biasanya kita gunakan biasanya pada penonjolan ya. Jadi apabila kita ingin menulis sesuatu, kalau ingin mengatakan sesuatu, biasanya ada sesuatu yang kita tonjolkan atau kita utamakan. Jadi ketegasan ini maksudnya adalah bagaimana kita membuat atau memperlakukan sebuah kata sebagai bentuk penonjolan pada ide pokok kalimat. Jadi memang biasanya dalam sebuah kalimat itu ada ide yang ditonjolkan ya. Ide-ide yang memang kita masukkan untuk menegaskan bahwa yang ingin kita tonjolkan, kita utamakan, dan kita maksudkan lebih dari pernyataan itu adalah kalimat yang kita tonjolkan. Jadi artinya ketegasan ya. Jadi ciri yang ketiga adalah bahwa sebuah kalimat itu dikategorikan sebagai kalimat efektif kalau dia memiliki ketegasan. Contoh, jadi biasanya unsur penonjolan ini bisa kita letakkan di depan. Jadi yang kita nyatakan terlebih dahulu itulah yang kita tonjolkan. Maksudnya begitu ya. Jadi biasanya kalau penonjolan itu biasanya bisa pertama kita letakkan di depan kalimat, di awal kalimat. Bisa berbentuk pengulangan, biasanya kita buat ulangan, repetisi. Jadi sesuatu yang kita ulang atau kita repetisi itu berarti sesuatu yang kita tonjol. Atau biasanya bisa sesuatu yang urutannya bertahap. Contohnya begini, sudah saya baca buku itu. Artinya yang kita tonjolkan itu bahwa saya sudah membaca buku itu. Bukan saya membaca buku, tapi yang ingin tonjolkan itu bahwa saya sudah membaca buku itu. Jadi biasanya bentuk ketegasannya itu ditandai dengan kata yang kita tonjolkan itu kita letakkan di awal. Sudah saya baca buku itu. Jadi predikannya tetap saya sudah baca buku itu. Tetapi biasanya kata sudah itu kita letakkan di awal. Atau belum saya baca buku itu. Artinya yang ingin kita tegaskan bahwa saya belum membaca buku itu. Atau misalnya pada kata berikutnya, pergi kamu. Artinya yang kita masukkan kamu itu harus pergi. Ya kan? Bukannya kembali, bukannya keluar, tetapi Anda harus pergi, kira-kira kan. Makanya diletakkan di depan, pergi kamu. Berbeda dengan misalnya kamu harus pergi. Jadi kalau kamu harus pergi artinya yang harus pergi itu kamu, bukan dia, bukan Amir, bukan siapa, bukan Rudi, tetapi adalah kamu. Kalau yang kita gunakan di awal adalah kamu. Itu contoh penegasannya. Jadi sesuatu yang kita tegaskan itu biasanya kita letakkan di awal. Makanya kalau pergi kamu dan kamu pergi itu beda penegasannya. Kalau pergi kamu artinya kamu itu harus pergi, bukan lari, bukan kembali, bukan makan. Jadi yang dimaksudkan dan sangat dimaksudkan dari kalimat itu bahwa harus pergi, kamu itu harus pergi. Berbeda dengan pada kalimat kamu pergi, artinya yang pergi itu kamu, bukan orang lain, bukan Amir, bukan Rudi, bukan Mama, bukan Papa. Berarti kamu yang harus pergi. Itu bentuk penegasan ya. Kemudian yang kedua, contoh yang ciri-ciri yang kedua, pengulangan. Pengulangan itu repetisi. Biasanya memang sesuatu yang kita tonjolkan itu biasanya
kita sampaikan dalam bentuk repetisi. Contohnya begini, saya suka keramahan mereka, saya suka kebaikan mereka. Artinya yang kita tonjolkan itu bahwa saya sukanya itu saya suka keramahan mereka, saya suka kebaikan mereka, gitu ya. Kemudian yang ketiga, urutan bertahap. Urutan bertahap ini artinya memang kalau urutan itu, kalau tingkatan kita menyebut pejabat itu biasanya kita mulai dari yang rendah ke yang atas, gitu kan. Berbeda dengan sambutan, sama seperti sambutan ya. Sambutan juga sama. Kalau sambutan itu biasanya dari yang jabatan terendah sampai terakhir yang paling tinggi. Jadi susunan itu juga, penjelasan juga begitu. Jadi urutannya harus bertahap sesuai dengan tingkatan. Contohnya begini, pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Nah, ini kan ada sesuatu yang tidak berurutan ya. Antara gubernur dan menteri itu kan harusnya gubernur dulu. Pertemuan itu dihadiri oleh gubernur, oleh menteri pendidikan, dan presiden. Atau kalau misalnya nanti ada camat, dari camat dulu dihadiri oleh camat, bupati, gubernur, menteri pendidikan, dan presiden. Jadi dia bertahap, ada tingkatan sesuai dengan struktur ya. Kemudian yang bentuk lainnya, biasanya ketegasan itu juga ditandai dengan mengutamakan atau menyebutkan pertentangan. Jadi pertentangan inilah yang biasanya kita gunakan untuk menegaskan. Jadi menonjolkan sesuatu kita gunakan dengan pertentangan. Contoh kalimatnya begini, anak yang kelihatan malas dan bodoh itu, dengan anak yang kelihatan malas dan bodoh itu sebenarnya rajin dan pandai. Jadi yang kita tonjolkan itu adalah rajin dan pandainya. Jadi pertentangan, malas dan bodoh sebenarnya rajin dan pandai. Jadi kontradiktif ya, antonim. Malas itu lawannya rajin, bodoh itu lawannya pandai. Jadi kita ingin menonjolkan informasi menggunakan pertentangan atau antonim. Kemudian biasanya yang berikutnya, penegasan itu juga bisa ditandai dengan menggunakan partikel. Jadi ada memang partikel yang artinya penegasan atau menegaskan. Nanti Anda lihat di EBI ya, pedoman umum EBI itu ada partikel lah. Partikel lah itu artinya ingin menonjolkan, ingin menegaskan. Maka nanti akan terasa pada kalimatnya kalau kita menggunakan partikel lah. Amir yang telah menolongnya, berbeda. Kan kalau Amir itu kan datar saja kalimatnya, Amir yang telah menolongnya. Kalau kita menggunakan partikel lah, maka akan kelihatan ada unsur penegasan bahwa yang menolong itu adalah Amir, bukan orang lain. Amirlah yang telah menolongnya. Jadi ada unsur ketegasan ya. Amirlah artinya bukan orang lain. Amirlah yang telah menolongnya. Berbeda kepada kalimat Amir yang telah menolongnya. Jadi memang ada unsur ketegasan, ada unsur penegasan dalam kalimat itu. Amirlah yang telah menolongnya. Jadi Amir bukan yang lain, bukan Rudi, bukan Wati, tetapi Amir yang telah menolong. Jadi makanya digunakan kata partikel atau digunakan partikel lah. Kemudian yang berikutnya biasanya ditandai dengan ciri-ciri yang berikutnya. Kalimat efektif itu biasanya kalimat yang hemat. Jadi hemat itu bisa hemat kata, bisa hemat frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Bisa juga terhadap kasa atau frasa atau bentuk lain yang memang tidak diperlukan.
Caranya bagaimana? Caranya biasanya untuk menghemat ini, yang pertama, tidak mengulang subjek. Sering kita gunakan, sederhana kalimatnya. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Itu kan pengulangan subjek, 2 kali subjeknya digunakan, padahal sebenarnya subjek dia itu cukup sekali. Jadi bisa kita buang yang pertama atau yang kedua. Karena tidak diundang, karena tidak diundang, jadi dia yang pertama kita buang. Jadi kalimat awal tadi kan, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Jadi ada pemborosan penggunaan subjek yang 2 kali. Jadi harusnya apa? Karena tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Jadi kita cukup 1 kali menggunakan kata dia. Kemudian yang kedua, menjamakkan kata jamak. Jadi memang ada bentuk perubahan atau gejala bahasa yang memang gejala bahasa itu membuat makna jamak. Contohnya begini, tamu. Tamu itu kan bentuk tunggal. Kalau dia banyak, maka diulang tamu-tamu. Artinya tamu-tamu itu bentuk jamak. Nah, apabila nanti tamu-tamu itu digunakan bersama dengan kata lain yang juga mengandung atau memiliki makna jamak, maka dia tidak hemat, maka dia terjadi pemborosan. Contohnya misalnya, para tamu-tamu sudah datang. Jadi cukup tamu-tamu sudah datang atau para tamu sudah datang. Atau contoh lain misalnya, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Jadi cukup mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat atau para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Jadi dia yang berhubungan dengan kehematan ya. Kemudian juga yang berikutnya sering terjadi pada pemborosan ini adalah sering kita menggunakan superordinat pada hiponim. Hiponim itu apa? Hiponim itu adalah subordinat ya, kata umum dan kata khusus, bagian dan jadi sebenarnya memang bagian ya, jadi kata umum, kata khusus. Contohnya begini, Presiden Jokowi menghadiri rapim di hari Senin, gitu kan. Kemudian dia memakai baju merah. Jadi kan superordinatnya digunakan pada hiponim, sama seperti misalnya burung pipit, burung beo, misalnya kan. Jadi Presiden Jokowi menghadiri rapim TNI Senin. Tidak harinya, hari Senin itu tidak usah digunakan harinya, karena Senin itu sudah menyatakan hari. Atau dia memakai baju warna merah, kan? Dia memakai baju merah akan lebih hemat kalau warnanya tidak usah digunakan. Dia memakai baju merah. Kemudian yang berikutnya, kita sebaiknya menghindari kata-kata yang sama. Yang sama ini misalnya kata hanya dan saja, gitu kan. Hanya itu memiliki makna yang sama dengan ya. Kita lanjut ya. Kemudian yang sering digunakan misalnya kata agar dan supaya, itu memiliki kata yang memiliki makna yang sama, sehingga kalimat yang tertulis biasanya misalnya, petani harus rajin agar supaya hasil panennya berlimpah. Cukup kita gunakan pilih salah satu, agar atau supaya. Kemudian contoh lain misalnya,
suasana di rumahnya sepi sekali. Nah, biasanya sekali ini sama dengan kata sangat. Nah, biasanya kita gunakan kedua-duanya. Suasana di rumahnya sangat sepi sekali, gitu kan. Jadi kita pilih salah satu, sangat atau sekali. Kemudian keduanya bantu membantu dalam kesulitan, ya kan. Biasanya bantu membantu itu kan bentuk ulang yang sudah memiliki makna saling. Tetapi kita tetap menggunakan kata saling. Keduanya saling bantu membantu dalam kesulitan. Jadi cukup kita buat keduanya bantu membantu dalam kesulitan, atau keduanya saling bantu dalam kesulitan. Itu kan saling, ya. Kemudian meskipun dan tetapi. Nah, meskipun dan tetapi ini juga kata penghubung yang memiliki makna sama. Jadi makna yang dimaksud meskipun itu sama dengan makna yang terkandung dalam kata tetapi, sehingga sering kita gunakan dalam kalimat meskipun dilarang tetapi dia tetap pergi, ya. Meskipun dilarang dia tetap pergi, ya kan. Jadi kita pilih salah satu. Meskipun dilarang dia tetap pergi. Kemudian setelah dan lalu, ini juga sering pasangan kata yang sebenarnya memiliki kata yang sama tapi kita gunakan bersamaan. Setelah memasak, lalu ibu mencuci baju. Jadi kan cukup sebenarnya setelah memasak, ibu mencuci baju. Jadi lalunya tidak usah kita gunakan karena kata lalu itu sama dengan kata setelah, urutan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri-ciri kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kecermatan. Artinya kecermatan itu tidak memiliki ambigu, tidak ada tafsir ganda pada kalimat itu. Jadi memang tidak ada kemungkinan untuk ditafsirkan ganda, atau kalimat itu bisa dikategorikan sebagai tidak ambigu. Ambigu itu artinya memiliki penafsiran yang ganda, ya. Kemudian yang kedua, kecermatan itu biasanya juga ditentukan oleh faktor ketepatan dalam memilih kata, jadi diksi. Jadi bagaimana kita bisa memilih dan menggunakan kata yang memang tepat, sehingga yang kita maksudkan dengan kalimat itu adalah sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga pemahaman komunikan juga sama seperti yang ingin kita sampaikan. Contohnya begini, ya, tidak menimbulkan tafsir ganda, gitu kan. Contohnya misalnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Coba Anda tulis. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Sekarang Anda tulis, ya. Jika Anda ini lagi, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nanti bisa Anda lihat deh, Anda cermati di mana ketidakcermatannya, karena ketika Anda menulis kalimat seperti itu, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah, maka nanti bisa pemahaman pembaca atau komunikan itu dua kemungkinan yang terkenal. Bisa mahasiswanya, bisa perguruan tingginya. Jadi tidak jelas kan yang terkenal itu siapa, mahasiswanya atau perguruan tingginya. Kalau Anda buat mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kemudian contoh dua, guru baru pergi ke ruang guru. Nah, jadi guru baru pergi ke ruang guru bisa bermacam-macam makna pada kalimat ini, karena tidak ada tanda baca, tidak ada hal-hal yang membuat sehingga kita bisa membantu pembaca itu untuk memahami. Karena pada kalimat ini ada dua makna. Yang pertama, guru, gitu kan, baru saja pergi ke ruang guru, artinya belum lama, gitu, sama dengan belum lama.
guru belum lama pergi ke ruang guru, itu kan bisa kan. Tapi bisa juga yang pergi ke ruang guru itu adalah guru baru, bukan guru yang lama gitu. Jadi kan ada ambigu di sini pada kalimat itu, guru baru pergi ke ruang guru. Jadi yang dimaksud pada kalimat itu mana, perginya itu belum lama atau guru yang baru, bukan guru yang lama yang pergi ke ruang guru. Makanya nanti biasanya untuk membantu penegasan atau untuk membantu pembaca memahami, bisa dibantu dengan menggunakan tanda baca. Jadi misalnya guru diberi tanda koma, guru koma baru pergi ke ruang guru. Artinya guru kan belum lama pergi ke ruang guru, gitu kan. Guru baru pergi ke ruang guru. Atau kalau kita ingin menggambarkan atau menjelaskan bahwa yang pergi itu adalah bukan guru yang sudah lama mengajar, maka tanda komanya nanti setelah baru, guru baru. Nah, guru baru pergi ke ruang guru. Artinya yang pergi ke ruang guru itu adalah bukan guru yang sudah lama, tapi guru yang baru mengajar. Itu ambiguitas yang tadi ya. Sama seperti pada kalimat pertama tadi, caranya kita letakkan kata penghubung dari di depan kata perguruan tinggi. Jadi mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Jadi jelas yang terkenal itu adalah perguruan tingginya, karena ada penggunaan kata dari. Kalau yang kita maksud adalah yang terkenal itu adalah perguruan tingginya, bukan mahasiswanya ya. Kemudian yang kedua, kecermatan ini juga biasanya berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan kata-kata yang tepat. Ini berhubungan dengan diksi. Jadi memang diksi ini biasanya kata umum, kata khusus, ya kan. Lihatlah, gitu kan. Kalau kita menggunakan kata panca indera, memang dia disebut melihat. Ya, melihat itu nanti makna lainnya juga banyak, tergantung bagaimana cara melihatnya. Boleh, apa yang kita lakukan boleh. Jadi melihat, melirik, memandang, mengamati, itu semua menggunakan panca indera, tetapi caranya berbeda. Makanya nanti supaya cermat, supaya tepat, kita harus menggunakan kata itu secara tepat di dalam kalimat dan dalam penggunaannya. Lihatlah cawan Petri yang tersedia, berarti lihat, hanya melihat. Tapi kalau misalnya memang kita harus melihat secara lebih seksama, lebih teliti, misalnya dalam laboratorium kita sedang melakukan kegiatan penelitian, maka kurang tepat kalau kita menggunakan kata lihatlah. Tapi yang tepat itu adalah amati. Amatilah cawan Petri yang tersedia. Artinya melihat secara seksama, melihat secara teliti, melihat secara terus-menerus bagaimana proses atau apa yang terjadi pada cawan yang dimaksud. Itu berbeda antara lihatlah dan amati. Sama dengan melihat, memandang, mengintip, ya kan. Kalau menggunakan senjata tajam itu memotong, ya kan, membelah. Kalau membelah itu memanjang. Kemudian contoh kalimat lain, misalnya Rani menjinjing adiknya yang masih kecil. Menjinjing itu sama sepertinya mengangkat menggunakan tangan, tetapi penggunaannya kurang pas kalau kita gunakan untuk manusia. Jadi kalau menjinjing itu biasanya digunakan memang menggunakan tangan, tetapi khusus untuk benda. Menjinjing tas, ya kan, koper, itu dijinjing, diangkat biasanya. Tetapi kalau untuk manusia biasanya bukan menjinjing, tetapi menggunakan kata menggendong. Jadi Rani menggendong adiknya masih kecil. Jadi walaupun antara menjinjing dan menggendong itu sama, tetapi penggunaannya berbeda. Sama seperti kata mati dan meninggal dunia. Mati itu secara umum,
secara leksikal itu tidak bernyawa lagi, tetapi biasanya lebih tepat kalau digunakan untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kucing mati, pohon mangga mati. Tapi kalau untuk manusia banyak pilihannya, bisa menghembuskan napas terakhir, sudah bisa apa eh, meninggal dunia, itu kan kata ganti dari kata mati, karena memang lebih tepat itu adalah meninggal dunia, menghembuskan napas terakhir. Kalau dia tragis, tewas misalnya kan. Kalau dia orang yang memang termasuk public figure, orang yang dihormati, biasanya wafat. Kalau dia keturunan raja-raja, biasanya mangkat gitu kan. Jadi ada pemilihan kata yang memang dianggap cermat sehingga memang tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, kepaduan pernyataan sehingga informasi tidak terpecah-pecah gitu kan. Tempat kata tidak tepat gitu kan. Adik makan ikan tadi pagi. Adik makan ikan tadi pagi. Tapi akan akan tidak efektif kalau kita tidak menempatkan kata itu sesuai dengan posisinya. Misalnya ikan makan adik tadi pagi gitu kan. Karena tidak mungkin secara logika walaupun dia sama-sama menempati posisi subjek. Jadi subjek itu memang harus tidak lepas dari logika. Jadi walaupun ikan dan adik itu sama-sama bisa menduduki posisi subjek, tetapi penempatannya kalau tidak tepat maka maknanya juga tidak akan tepat, tidak bisa diterima secara logis. Adik makan ikan tadi pagi, tidak bisa dibalik, ikan makan adik tadi pagi. Walaupun mungkin saja terjadi kalau ikannya besar, ikan buas misalnya kan. Kemudian biasanya kepaduan ini juga ditandai dengan penyisipan kata daripada atau kata tentang di antara predikat dan objek. Ini biasanya pada kalimat-kalimat lama ya. Mereka membahas daripada kehendak rakyat. Budi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Jadi sebenarnya kata daripada dan tentang itu memang boros. Artinya kata penghubung itu memang sebenarnya tidak dibutuhkan, tetapi karena faktor kebiasaan maka kita gunakan kata itu. Jadi misalnya mereka membahas kehendak rakyat. Budi membicarakan pengalaman liburannya. Jadi tentang tidak usah kita gunakan lagi. Budi membicarakan tentang pengalaman liburan. Jadi tentangnya kita buang, daripadanya kita buang, tidak perlu digunakan lagi. Kemudian contoh lain juga yang memang sepele ya sepertinya, tapi ternyata juga tidak atau bisa membuat kalimat menjadi tidak efektif, itu adalah urutan. Jadi urutannya itu tidak tepat. Ini sudah habis ya, 9 orang lagi. Setiap hari dia pergi pulang Bogor Jakarta dengan kereta api gitu kan. Yang kita gunakan biasanya bukan seperti itu. Yang kita gunakan biasanya setiap hari dia pulang pergi Bogor Jakarta dengan kereta api. Itu yang biasanya kita gunakan kan. Ternyata penggunaan kata pulang pergi itu secara kepaduan itu kurang tepat, karena memang urutannya tidak pas, kurang bisa diterima. Karena kalau kita melakukan proses pergi pulang itu, maka yang kita lakukan itu bukan bukan pulang dulu, tapi pergi. Makanya kalimat itu harusnya setiap hari dia pergi pulang Bogor Jakarta dengan kereta. Jadi bukan dengan setiap hari dia pulang pergi. Padahal kita biasanya menggunakan kalimat pulang pergi kan, PP, disingkat PP, pulang pergi. Ternyata yang benar itu adalah pergi pulang.
Nah, ini kelogisan ya. Berikutnya kelogisan. Kelogisan ini biasanya ide kalimat diterima secara akal sehat, kemudian penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, ini contohnya begini. Contoh untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Jadi tidak asal unsur kelogisan ya, antara mempersingkat dengan menghemat. Jadi kalau waktu itu tidak bisa disingkat ya. Kalau 1 jam itu 60 menit. Kalau 1 hari itu 24 jam. Jadi tidak bisa disingkat. Tetapi yang sering kita gunakan mempersingkat. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Jadi harusnya itu apa? Menghemat. Kalau dihemat bisa. Jadi menghemat itu artinya memanfaatkan, menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Makanya mempersingkat itu dianggap kurang tepat, dan lebih tepat itu adalah menghemat, karena waktu tidak bisa disingkat tetapi bisa dihemat. Kemudian ini contoh lagi, mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di daerah tersebut. Itu sering, bisa di media, bisa di koran. Mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di daerah tersebut. Jadi yang mondar-mandir itu mayat. Padahal sebenarnya maksud orang membuat kalimat ini adalah bahwa suatu ketika ditemukanlah sesosok mayat yang tidak dikenal, misalnya. Nah, ternyata mayat sebelum ditemukan menjadi mayat, orang yang meninggal itu sebelumnya itu sering mondar-mandir di daerah tersebut, sehingga lahirlah kalimat ini. Mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di daerah. Jadi silakan Anda catat ya. Nanti silakan dikomentari juga. Mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di daerah tersebut. Kan tidak logis ya kalau ada mayat yang bisa mondar-mandir. Jadi sebenarnya maksudnya adalah bahwa sebelum ditemukan mayat menjadi mayat, wanita itu sering mondar-mandir di daerah tersebut. Ini waktu dan tempat. Ini biasanya digunakan oleh MC. Waktu dan tempat kami persilakan, kan? Tidak logis, karena yang dipersilakan itu bukan waktu dan tempat, tetapi orang. Makanya biasanya kepada bapak, kepada ibu, kepada tamu undangan, kepada bapak gubernur, kami persilakan. Bukan waktu dan tempat yang dipersilakan. Kemudian yang berikutnya lagi, kata berhasil. Kata berhasil ini juga biasanya menjadi rancu karena tidak bisa diterima secara logis ya. Kalau misalnya pengedar narkoba itu berhasil diamankan polisi. Kita setelah sebentar ya, Hasan ya. Ini mana lagi yang lainnya? Tinggal 13 orang ini.
Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kelogisan tadi, unsur kelogisan ini logis, logika, bisa diterima secara logika atau tidak. Contohnya pengedar narkoba itu berhasil diamankan polisi. Nah, penggunaan kata berhasil ini biasanya akan lebih tepat kalau dia digunakan pada kalimat aktif. Jadi misalnya polisi berhasil mengamankan pengedar narkoba itu. Karena kalau pada kalimat pengedar narkoba itu berhasil diamankan polisi, maka ketika kita tanya siapa yang berhasil, tentunya jawabannya kalau ini kan pengedar narkoba itu berhasil diamankan polisi. Siapa yang berhasil? Jawabannya adalah pengedar narkoba. Padahal yang dimaksud dalam kalimat ini yang berhasil itu adalah polisi. Maka kalimat ini secara logika harusnya polisi berhasil mengamankan pengedar narkoba itu. Kalau kita mau menggunakan kata berhasil. Kalau memang kita mau menggunakan kalimat pasif, maka berhasil tidak perlu digunakan. Pengedar narkoba itu diamankan polisi. Maka nanti pertanyaannya siapa yang diamankan? Yang diamankan itu adalah pengedar narkoba. Itu kira-kira begitu ya. Kemudian contoh berikutnya juga sering kita temukan. Pemenang terbaik 1 mendapat bonus keliling dunia, sedangkan terbaik 2 mendapat bonus keliling Eropa, gitu kan? Di mana letak tidak logisnya? Secara sepintas kalimat ini ya bisa diterima dan bisa dipahami. Pemenang terbaik 1 mendapat bonus keliling dunia, sedangkan terbaik 2 mendapat bonus keliling Eropa. Jadi terbaik 1-nya dunia, terbaik 2-nya keliling Eropa. 1 kan tentu lebih luas ya, keliling dunia. Kalau terbaik 2 hanya keliling Eropa. Mungkin padannya itu keliling Eropa atau keliling Afrika atau keliling Asia. Sementara terbaik 1 bonusnya keliling dunia. Nah, di mana kira-kira letak tidak logisnya? Jadi tidak logisnya itu adalah pada penggunaan kata terbaik. Jadi kalau terbaik itu itu pada imbuhan itu salah satu maknanya adalah menyatakan paling, superlatif. Jadi kalau makna paling atau superlatif itu tidak ada nomor 2, dia nomor 1, paling tinggi. Namanya superlatif, tingkatan yang paling tinggi. Makanya kalau dia mau menyebut pemenang terbaik 1, maka dia tidak tepat dan tidak logis. Kalau terbaik itu adalah terbaik 1 dan terbaik 2. Jadi kalau terbaik ya hanya 1. Pemenang terbaik mendapat bonus keliling dunia. Sedangkan ya itu kan. Sedangkan jadi bukan terbaik 1-nya kita sebut, tetapi juara kedua. Jadi pemenang 1 atau pemenang pertama mendapat bonus keliling dunia, sedang pemenang kedua mendapat bonus keliling Eropa. Jadi bukan terbaik, karena kalau terbaik itu tidak ada terbaik 1 dan tidak ada terbaik 2. Karena terbaik itu pada kata terbaik itu mengandung makna superlatif atau makna paling. Nah, kira-kira begitu ya pembahasan materi kita hari ini tentang kalimat efektif. Nanti PowerPoint-nya akan saya bagikan, silakan dipelajari. Itu kemudian nanti mungkin minggu depan akan
kita kuis, akan saya beri tugas untuk dikerjakan pertanyaan-pertanyaan atau tugas terkait dengan pembahasan tentang materi kalimat efektif. Saya kira itu ya, saya cukupkan pertemuan hari ini. Tercatat hari ini di akhir ini di 1 jam 11 menit itu ada tinggal tersisa 10 orang. Barangkali ada yang lain, ada pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi 10 orang dari tadi mencapai 25 orang ya. Saya kira saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.